sini saya dengan Nova Nutrition Shota dari 2024 1709 dengan Saya Shimawon Putri dengan NIM 2024 1709. Oke, hari ini kita ingin mengupas isi dokumen kebijakan terbaru, khususnya PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, sebelum pendahuluan, bagaimana standar ini menjelaskan secara entitas melakukan aktivitas luar negeri dan apa tujuan utama dari PSAK 221? Oke, jadi berdasarkan PSAK 221, entitas ini tuh dapat melakukan aktivitas luar negeri dengan dua cara. Yang pertama itu memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha dari luar negeri. Nah, sebagai tambahannya, entitas juga dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Nah, untuk tujuan dari PSAK 221 ini, eh, menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, serta bagaimana menjalankan laporan keuangan dalam mata uang penyajian. Lalu permasalahan utamanya itu merupakan bagaimana cara kita menentukan kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs tersebut dalam laporan keuangannya. Oh, berarti fokusnya itu pada penentuan kurs dan pelaporannya. Lalu bagaimana dengan pengukurnya? Di mana saja kenyataan ini harus diterapkan dan apa saja yang dikecualikan? Oke, jadi dari sesuai dokumen PSAK 221 dalam paragraf 03 di ruang lingkup penerapan PSAK 221 ini tuh meliputi tiga hal. Yang pertama itu ada akuntansi, transaksi, dan saldo dalam valuta asing. Yang kedua itu ada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Nah, yang ketiga ini ada penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Namun, ada pengecualian dari standar yang tidak berlaku untuk transaksi dan saldo derivatif yang masuk ruang lingkup PSAK 109 tentang instrumen keuangan, kecuali beberapa derivatif valuta asing yang merupakan pada kontrak lain. Nah, standar ini juga tidak bisa diserahkan pada akuntansi lindung nilai atas valuta asing, serta penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing. Jadi karena itu diatur di PSAK 207. Nah, satu lagi dari pernyataan ini juga itu tidak wajib diterangkan untuk unsur-unsur yang tidak muncul. Oke, nah sekarang kita beralih ke bagian istilah atau definisi. Nah, di paragraf 8 itu ada banyak banget istilah teknis yang disebutkan. Bisa kalau menjabarkan beberapa definisi penting yang ada di dalamnya? Boleh, mana aja. Jadi, dalam paragraf 8 ini terdapat beberapa pengertian istilah kunci yang wajib kita pahami. Nah, yang pertama itu ada valuta asing. Apa sih valuta asing? Valuta asing itu adalah mata uang selain mata uang fungsional utama dari entitas. Nah, yang kedua itu mata uang fungsional. Jadi, mata uang fungsional ini merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Nah, yang selanjutnya itu ada kurs spot, dan kurs penutup. Kalau kurs itu merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang, sedangkan kurs spot itu kurs untuk realisasi segera. Nah, yang terakhir kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya itu ada selisih kurs. Nah, selisih kurs ini dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Nah, selanjutnya lagi ada cost moneter. Jadi kalau cost moneter itu unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Selanjutnya ada kegiatan usaha luar negeri. Nah, kegiatan usaha luar negeri ini merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama, atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau menggunakan mata uang selain negara atau mata uang yang terkait pelapor. Oke, khusus untuk istilah mata uang fungsional, bagaimana sebuah perusahaan itu menentukan mata uang fungsionalnya? Oke, jadi di lingkungan ekonominya terutama tempat entitas beroperasi adalah lingkungan yang utamanya menghasilkan dan mengeluarkan
kas. Jadi dari dokumen PSAK 2021 ini menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan si entitas. Di antaranya adalah mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa atau seringkali menjadi denominasi penyelesaian harga jual tersebut, serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan itu sebagai bagian besar itu negara yang kekuatan persaingan dan peraturan itu menentukan harga jual barang dan jasa entitasnya. Jadi, selain itu juga ada faktor mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lainnya juga untuk diperhitungkan. Oke, makasih banyak atas penjelasannya sih, Pak. Sama-sama, semoga dari wawancara ini dapat bermanfaat untuk keperluan studi maupun pemahaman regulasi akuntansi kita. Oke, di sini saya akan mewawancarai untuk Raka Karisma mengenai materi dari PSAK 221. Jadi menurut kamu apa sih dimaksud dengan mata uang fungsional? Nah, jadi mata uang fungsional itu mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Lalu bagaimana sih perusahaan ini menentukan mata uang fungsionalnya? Nah, cara perusahaan melihat beberapa indikator itu kayak mata uang yang paling mempengaruhi harga jual, produk atau jasa, biaya tenaga kerja, operasional, terus sumber pendanaan, dan penerimaan kas dari aktivitas operasional. Saya masih bingung nih mengenai post moneter dan post non moneter. Apa sih bedanya dari kedua hal tersebut? Nah, kalau post manager itu aset atau kewajiban yang nilainya itu akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sedangkan misalnya itu kayak kas, piutang, sama utang. Sedangkan non moneter itu kayak gimana? Non moneter itu kayak post non moneter adalah aset atau kewajiban yang tidak memberikan hak atau kewajiban atas sejumlah uang tertentu seperti persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, dan goodwill. Mengapa sih perusahaan ini perlu membedakan keduanya? Nah, kenapa perusahaan itu harus membedakan? Karena perlakuan akuntansi dan dampak perubahan kurs terdapat post moneter dan non moneter penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 221. Terima kasih untuk Raka Karisma sudah memberikan materi mengenai PSAK 221. Nah, sama-sama. Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini aku Syifa Olin Fitri akan mewawancarai. Saya Napoleon Putri Syafsyafa dengan NIM 2024-7019. Oke, jadi Novelin, aku mau nanya nih tentang PSAK 221. Pertanyaan pertama, boleh gak sih perusahaan bikin laporan keuangan pakai mata uang yang beda sama mata uang fungsionalnya? Nah, boleh banget. Di paragraf 16 itu disebutin kalau entitas mandiri atau yang bikin laporan keuangan tersendiri itu dibebasin buat menyajikan laporan keuangan mata uang lain. Tapi syaratnya hasil dari posisi keuangan itu harus dijabarkan ke mata uang penyajian yang sesuai dengan aturan yang ada. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yang termasuk transaksi valuta asing atau falas itu kayak gimana sih, Mbak? Nah, gampangnya itu menurut paragraf 20, semua transaksi yang nominal atau pelunasannya pakai mata uang asing, contohnya kayak pas kita beli atau jual barang, jasa, pinjam atau minjemin duit, sampai beli atau jual aset yang harganya pakai falas. Nah, pas pengakuan awal, transaksinya itu wajib dicatat ke mata uang fungsional dulu. Nah, pas pakai kurs spot itu yang berlaku pas tanggal transaksi itu kejadian. Oh gitu. Jadi biar praktis nih, boleh gak sih pakai kurs rata-rata bulanan atau mingguan buat nyatet transaksi harian? Nah, di paragraf 22 itu dibilang kalau boleh-boleh aja demi alasan praktis. Misal mulai kurs rata-rata seminggu atau sebulan. Tapi ingat kalau kursnya lagi naik turun drastis alias berfluktuasi signifikan, cara ini nggak boleh dipakai. Jadi nggak tepat. Oh oke. Misalnya nih ya, kalau udah di akhir periode pelaporan, gimana sih cara jabarin pos-pos keuangannya? Nah, paragraf 23 itu kebagi jadi 3 aturan awalnya. Kalau post moneter falas, wajib dijabarkan pakai kurs penutup. Kalau pas moneter non moneter yang pakai biaya historis, ya tetap pakai kurs pas tanggal transaksi awal. Lalu kalau pas non moneter yang dinilai pakai nilai wajar, pakainya itu pakai kurs pas tanggal nilai wajar itu diukur. Oke.
Aku mau nanya lagi nih ya, kalau misalnya ada selisih kurs dari koneter, selisihnya itu kita taruh mana sih? Oke, berdasarkan paragraf 28, semua selisih kurs yang muncul pas pelunasan atau pas proses penjabaran kos moneter itu langsung diakui dan dimasukkan ke laporan laba rugi periode berikutnya. Oke, terima kasih ya Novelin untuk menjawab semua pertanyaan dari aku. Oke, makasih, Pak. Halo semuanya, jadi aku akan mewawancarai si Panayla Davis. Jadi aku mau nanya, di PSK 2021 itu dijelaskan bahwa selisih kurs atau investasi neto di kegiatan usaha luar negeri bisa diatur sebagai laba rugi atau penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan kedua perlakuan tersebut? Nah, perbedaannya itu dia terletak pada jenis laporan keuangan yang telah dia disusun. Kalau misalnya dibuat ada laporan keuangan nih, selisih kursnya itu langsung diakui sebagai laba rugi. Namun kalau dia disusunnya dengan laporan keuangan konsolidasian, selisih kursnya itu diakui terlebih dahulu di penghasilan komprehensif lain atau OCI karena investasi di luar negeri masih dimiliki dan belum direalisasikan, sehingga selisih kurs baru dipindahkan ke laba rugi ketika investasi tersebut dilepas. Oke, terus yang kedua itu kayak gimana kalau perusahaan itu ngelakuin pembukuan dengan mata uang yang berbeda dari mata uang konvensionalnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan saat menyusun laporan keuangan, Pak? Dalam kondisi tersebut, seluruh transaksi ini harus dijabarkan kembali ke mata uang fungsional. Untuk pos moneter seperti kas, piutang, sama utang, itu dia digunakan kurs penutup pada tambah laporan di keuangan. Sementara itu untuk pos moneter yang diukurnya dia berdasarkan biaya historis, seperti kayak persediaan, aset tetap, dia ini digunakannya pada transaksi saat aset tersebut itu pertama kali diakui. Tujuannya itu agar laporan keuangannya itu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih tepat. Oke, terus apakah perusahaan itu bebas untuk mata uang fungsionalnya jika dia tuh merasa lebih praktis menggunakan mata uang lain? Kalau menurut saya sendiri itu tidak, karena kan mata uang fungsional itu nggak bisa diubah secara sembarangan kan. Jadi perubahannya itu cuma bisa diperbolehkan apabila terjadi perubahan atau transaksi atau peristiwa atau kondisi ekonomi yang dasar dari kegiatan perusahaan. Misalnya nih sebelumnya tuh mayoritas transaksi dia menggunakan dolar Amerika Serikat. Tapi karena perubahan dasar sebagian besar transaksi ini menggunakan rupiah. Nah, kalau konflik tersebut terjadi, perusahaan itu harus dapat mengubah mata uang fungsionalnya dan perubahan itu diterapkan secara prospektif. Yaitu kayak dia itu mulai dari tanggal perubahan tanpa mengubah laporan keuangannya dari periode sebelumnya. Oke, nah kalau mata uang penyajiannya berbeda dengan mata uang fungsionalnya nih, gimana proses penjabaran laporan keuangan? Kalau dari menurut PSAK 2021 sendiri, dia ini mengatur kan kalau aset sama liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau kayak penghasilan dan beban, dia ini dijabarinnya menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau dia menggunakan kurs rata-rata. Jika fluktuasinya kurs tidak signifikan, selisih kurs yang timbul dari proses penjabaran itu nggak langsung diakui nih sebagai laba rugi, melainkan dia dicatat sebagai OCI dan disajikan sebagai bagian dari aktivitas sehingga kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepas. Oke, nah jadi itu pertanyaan teman-teman. Terima kasih Pak. Halo semuanya, jadi aku Syifa Fitri. Kali ini aku mau wawancarai teman aku berpegang dari Game dengan NIM dan Dempa 2019. Oke, Novena, aku mau tanya nih. Pertanyaan yang pertama, sebagai pembuka dalam PSAK 2021 disebutkan bahwa untuk kelompok usaha acuan mata uang fungsional berinduk pada entitas induk. Nah, bagaimana sih perusahaan menentukan bahwa mata uang yang digunakan saat ini sudah benar-benar mencerminkan mata uang fungsional? Nah, pertanyaan bagus sih, Pak. Untuk menentukan mata uang fungsional, itu tidak boleh asal pilih aja. Nah, kita tuh melihat ke indikator utama yang diatur sebagai standar. Mata uang aja yang paling mempengaruhi harga jual produk kita
dan tata uang dari negara mana yang melakukan biaya analitis renta dan waktu. Nah, karena data adalah hal yang perusahaan yang manajemen transaksi, uangnya itu menggunakan rupiah, mata uang fungsional kita itu adalah rupiah. Namun, karena entitas penduduk kita ada bulan rupee, pada laporan consolidation ini nanti akan ada proses penjabarannya ke mata uang ini sesuai dengan aturan Dasar 221. Oke, aku mau tanya lagi nih untuk pertanyaan kedua. Terkait pengungkapan PSAK 221 itu kan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan selisih kurs neto yang diakui dalam laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain atau OC dalam aktifnya. Nah, pos transaksi apa yang paling sering menyumbang selisih kurs yang signifikan? Nah, paling sering itu berasal dari pos moneter, seperti utang usaha ke supplier luar negeri atau piutang dari bank aksi yang belum jatuh tempo saat tanggal pelaporan keuangan. Nah, fluktuasi kurs itu antara tanggal transaksi dan tanggal cek bunga yang muncul selisih kurs neto. Nah, sesuai standar, jika kita transaksi yang berkali besar, dia itu langsung akui laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar, perlakuan tersebut mengacu ke PSAK 109. Oke. Lalu, bagaimana jika perusahaan itu menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya? Apa aja sih konsekuensi pengungkapan yang harus dipenuhi oleh kita sih? Nah, ini sangat krusial ya. Yang mata uangnya jadi berbeda, itu wajib membuat deskripsi formal untuk catatan atas laporan keuangan bahwa laporan ini melengkapi pada seluruh persyaratan SPK Indonesia, termasuk menjabarkan dan dari konsorsiumnya. Nah, jika saat itu satu, biaya itu satu hal. Aset dan layanan itu harus dikonversi pakai kurs tertentu. Sedangkan pendapatan yang memakai kurs penggal transaksi. Kita itu nggak boleh hanya mengkonversi beberapa pos secara acak. Jika ada informasi tambahan yang tidak memenuhi seluruh syarat kepatuhan PSAK, kita harus melabelnya secara jelas sebagai informasi tambahan agar membaca laporan keuangan tidak bingung. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Novena. Oke. Dari standar ini kan memberi ketentuan transaksi seperti penerapan prospektif untuk goodwill dan penerapan kalau retrospektif untuk perubahan. Nah, selain itu, standar ini juga menarik PSAK lama seperti PSAK 10 dan PSAK 11. Menurut pengalaman Novena, apa sih tantangan terbesar bagi profesi akuntan saat masa transisi atau perubahan standar seperti yang terjadi hari ini? Tantangan terbesarnya itu adalah desain pada sistem IT akuntansi ERP. Perubahan dari retrospektif dan retrospektif itu atau penyelesaian yang wajar akibat amandemen seperti PSAK 119 dan PSAK 109. Menurut kita menggunakan kembali selalu terpenuhi. Nah, akuntan itu harus rutin nih melihat mana data yang harus ditarik mundur ke tahun-tahun sebelumnya dan mana aja yang cukup dijalankan ke depan. Nah, kalau salah klasifikasi dan itu bisa mendistorsi nilai ekuitas atau laba yang tahan perusahaan. Oke, jadi kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya Novena untuk penjelasannya yang sangat luar biasa, bagus banget. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Terima kasih kembali. Dadah.